Tentang neraca dari CV Apotek Mitra Banjarmasin. Bisa kita lihat bersama pos neracanya pada tahun 2016, kas di sini bisa kita lihat kas dan setara kas itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikan kas itu dikarenakan penerimaan pendapatan yang lebih besar, penjualan meningkat, bisnis mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan produk atau jasa, dan pengurangan pengeluaran efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, pemasaran, atau administrasi. Yang berikut itu penerimaan dana dari sumber eksternal, pinjaman atau kredit, uang dari bank atau investor menambah kas. Dan yang kedua itu persediaan, bisa kita lihat bersama di sini persediaan pada tahun 2016 itu mengalami penurunan dan pada tahun 2016 itu mengalami kenaikan. Nah, di sini mengapa terjadi kenaikan? Karena faktor permintaan dan penawaran permintaan konsumen. Jika permintaan meningkat, stok cenderung menurun. Sedangkan jika permintaan menurun, stok bisa menumpuk. Faktor yang berikut itu faktor musiman seperti hari libur atau hari raya. Permintaan produk tertentu bisa meningkatkan atau menyebabkan stok cepat habis. Dan yang ketiga itu piutang. Di sini piutang pada tahun 2016 itu mengalami kenaikan. Nah, piutang mengapa bisa naik? Piutang bisa naik karena adanya penjualan kredit, pemberian pinjaman, dan tunggakan pembayaran penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, semakin besar pula investasi pada piutang. Yang berikut itu aktiva tetap. Bisa kita lihat bersama, aktiva tetap pada tahun 2016 itu mengalami kenaikan yang sangat drastis. Mengapa mengalami kenaikan? Karena di sini revaluasi tetapi juga dapat membuat aktiva tetap naik. Revaluasi tetap atau penilaian ulang aset tetap, perusahaan revaluasi aset tetap dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti yang pertama itu kewajiban pajak lebih rendah, yang kedua rasio utang terhadap ekuitas rasio akan turun, yang ketiga nilai perusahaan real atau kekayaan wajar, dan yang keempat itu peluang mendapatkan investor. Yang berikut hutang jangka panjang. Bisa kita lihat bersama di sini hutang jangka panjang pada tahun 2016 itu naik. Mengapa hutang jangka panjang itu naik? Karena hutang jangka panjang dikarenakan kebutuhan dana untuk pelunasan usaha, pembelian aset tetap, dan melunasi hutang lain. Yang pertama itu membeli aset tetap tambahan, yang kedua menambah modal kerja permanen, yang ketiga membeli perusahaan lain, dan masih banyak lagi. Yang berikut itu hutang lancar. Bisa kita lihat bersama hutang lancar di sini pada tahun 2016 itu mengalami penurunan dan pada tahun 2015 itu mengalami kenaikan. Nah, hutang lancar mengalami kenaikan itu di tahun 2015 dan mengalami penurunan di tahun 2016. Hutang lancar bisa naik turun karena kenaikan utang usaha, penurunan utang usaha, dan pertumbuhan perusahaan seperti kenaikan pinjaman bank pada jangka pendek. Yang terakhir itu modal. Bisa kita lihat bersama pada tahun 2016 modal itu naik. Nah, di sini dikarenakan adanya tambahan modal dari laba investasi pemilik perusahaan atau pengeluaran modal saham. Modal dari laba adalah modal yang didapatkan perusahaan dari keuntungan yang dihasilkan. Yang pertama itu tambahan investasi. Pemilik perusahaan adalah modal yang didapatkan perusahaan dari pemilik perusahaan yang menambah investasinya. Dan yang kedua itu pengeluaran modal saham adalah modal yang didapatkan perusahaan dari penjualan itu sendiri.